Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas mengenai beberapa pertanda jika sebenarnya kamu sedang dijaga oleh leluhur sakti, namun kamu tidak menyadari. Pernahkah Anda merasakan kehadiran tak kasat mata yang membimbing dan melindungi Anda? Jika iya, bisa jadi Anda bukan hanya beruntung, tetapi juga didampingi oleh leluhur sakti. Dalam tradisi spiritual Jawa, leluhur yang memiliki ilmu tinggi diyakini dapat terus mendampingi keturunannya, hadir sebagai pelindung, pembimbing, bahkan sumber kekuatan. Mereka hadir dalam bentuk energi yang mengalir dalam diri Anda, memberikan perlindungan dan bimbingan dalam menjalani kehidupan. Namun, seringkali orang tidak menyadari kehadiran leluhur ini, karena kepekaan batin yang belum terasah, atau karena mereka cenderung merasionalisasi kejadian-kejadian di luar nalar. Padahal, dengan mengenali tanda-tanda kehadiran leluhur, Anda dapat lebih menghargai dan memanfaatkan energi positif yang mereka berikan. Lantas, apa saja tanda-tanda bahwa Anda didampingi oleh leluhur sakti? Mari kita telusuri beberapa tanda yang mungkin Anda alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut ini beberapa tanda jika sebenarnya kamu dijaga oleh leluhur sakti, namun tidak menyadarinya. Tanda yang pertama adalah jarang mendapatkan gangguan gaib yang negatif. Apabila Anda pernah mengalami suatu kejadian aneh tertentu di suatu tempat, misalnya saja Anda sedang mendaki gunung dengan beberapa orang teman, namun ketika dalam proses pendakian semua teman Anda diganggu oleh makhluk halus, bahkan sampai ada yang kesurupan. Namun anehnya hanya Anda satu-satunya orang yang tidak mengalami gangguan tersebut. Hal demikian bukanlah sesuatu yang kebetulan saja, bisa jadi pada waktu itu para makhluk halus yang mencoba mengganggu Anda, sudah ketakutan duluan dengan sosok entitas leluhur yang mendampingi Anda. Selain jarang mendapatkan gangguan gaib yang negatif, orang yang didampingi leluhur juga akan banyak selamatnya. Artinya mereka akan sering terhindar dari berbagai macam bahaya, atau juga kecelakaan yang mengancam dirinya. Tanda yang kedua adalah sering melihat penampakan bayangan. Apabila pada saat-saat tertentu, Anda sering melihat bayangan hitam yang biasanya tampak di ekor mata, maka jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwa di rumah Anda tersebut ada hantunya. Sekelebat bayangan hitam tersebut bisa saja merupakan sosok entitas leluhur yang justru sedang memberikan perlindungan kepada Anda. Mungkin saja pada saat hal itu terjadi, sebenarnya sedang ada ilmu hitam yang hendak menyerang. Bayangan hitam ini biasanya juga akan muncul pada saat Anda sedang berada di tempat yang memiliki banyak energi negatif, atau bisa disebut dengan tempat angker. Bayangan hitam itu bukanlah penampakan makhluk halus, penunggu dari tempat angker tersebut, melainkan sosok entitas leluhur yang tentu sedang menjaga Anda. Tanda yang ketiga yaitu sering mengalami bentrokan energi di tempat tertentu. Apabila Anda selalu merasa merinding, pusing dan mual, pada saat berada di tempat yang sakral maupun angker, maka bisa jadi energi dari sosok leluhur yang mendampingi Anda, sedang bentrok dengan energi yang ada di tempat tersebut. Bagi orang yang mata batinnya peka, dan mampu berkomunikasi dengan entitas leluhur yang mendampinginya, maka bentrokan energi ini akan mampu ia redam. Namun bagi orang yang biasa saja, hal itu seringkali tidak dapat dia lakukan. Bahkan apabila energi yang bentrok sama-sama kuat, maka akan bisa membuat orang yang didampingi entitas leluhur tersebut menjadi kesurupan. Oleh sebab itulah, ada baiknya setiap kali Anda hendak memasuki tempat yang dirasa wingit ataupun angker, maka ada baiknya Anda mengucapkan salam terlebih dahulu, dan apapun yang Anda lakukan di tempat tersebut, untuk senantiasa menjaga sikap serta sopan santun. Tanda yang keempat adalah memiliki persamaan dengan salah satu leluhurnya. Dalam suatu hal tertentu, tanda ini merupakan wujud dari persamaan antara energi sosok entitas leluhur dengan orang yang didampinginya. Contohnya memiliki tanda lahir yang sama, hobi yang sama,
hingga sampai pada gaya bicara dan bahasa tubuh pun yang sama pula. Semua itu tentunya hanya bisa diketahui oleh orang-orang terdekat Anda seperti orang tua, ataupun juga kakek dan nenek Anda. Yang kelima, memiliki kebijaksanaan jauh di atas usianya cepat ataupun lambat. Apabila seseorang selalu berdekatan dengan energi dari suatu sosok entitas, maka pada suatu poin tertentu, energi mereka akan bisa saling menyalakan. Sehingga janganlah heran, apabila orang yang didampingi oleh leluhurnya, akan bisa memiliki suatu pemikiran yang jauh lebih bijak dan dewasa dari usianya. Oleh karena itu, wajar apabila mereka bisa menjadi sosok penasehat yang baik, yang akan mampu memberikan solusi dengan tepat. Namun hal demikian juga berlaku pada dirinya sendiri, yaitu mereka juga akan lebih mudah dalam mencari jalan keluar, apabila sedang menghadapi suatu permasalahan. Tanda yang keenam, memiliki suatu kemampuan khusus, yang sebelumnya tidak pernah ia pelajari. Sosok yang didampingi leluhur sakti, biasanya juga akan mewarisi keilmuan atau kesaktian, yang dulu pernah dimiliki oleh leluhurnya tersebut. Misalkan saja, secara ajaib Anda memiliki pengetahuan mengenai ilmu pengobatan tradisional kuno yang sangat ampuh. Atau juga bisa Anda memiliki kemampuan lainnya yang bersifat teknis, seperti dapat membuat pedang ataupun keris, secara tradisional dengan sangat baik. Namun uniknya adalah, apabila kemampuan khusus yang muncul secara tiba-tiba tersebut, Anda gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, maka secara perlahan kemampuan tersebut akan semakin terasa. Bahkan juga akan membawa banyak berkah bagi kehidupan pribadi Anda sendiri. Tanda yang ketujuh, sering bermimpi hal yang sama secara berulang-ulang. Seseorang yang didampingi leluhur sakti, juga akan mendapatkan berbagai penglihatan yang berasal dari alam mimpi. Mimpi tersebut seringkali berulang, bahkan terasa begitu sangat nyata. Leluhur yang muncul dalam mimpi mungkin memberikan pesan, nasihat, atau peringatan. Orang yang mengalami mimpi ini seringkali merasa bahwa mimpi tersebut sangat nyata dan penuh makna. Dan apabila Anda mengalami hal ini, maka ingatlah apa dan bagaimana kejadian di dalam mimpi tersebut. Selain akan bisa menjadi gambaran dari masa depan, siapa tahu mimpi tersebut juga adalah suatu solusi dari masalah yang sedang Anda hadapi. Yang kedelapan, sering bangun di sepertiga malam. Waktu sepertiga malam khususnya pada jam 3 pagi, merupakan waktu yang dianggap sangat sakral. Hal itu dikarenakan pada saat tersebut, selubung gaib yang memisahkan antara dunia manusia dengan dunia roh sedang menipis, sehingga mudah untuk ditembus. Oleh sebab itu, apabila Anda sering terbangun pada sepertiga malam, maka bisa jadi selama ini ada leluhur yang mendampingi, dan sedang ingin berkomunikasi dengan Anda. Bahkan pada beberapa kejadian, pada saat orang yang didampingi oleh leluhur tadi terbangun di sepertiga malam, dirinya akan mencium aroma tertentu yang terasa tak asing, seperti bau tembakau, bau sirih, bahkan juga bau wangi-wangian tertentu. Yang kesembilan, ucapannya sering menjadi kenyataan. Pada saat seseorang yang didampingi oleh leluhur, mengatakan sesuatu yang didasari oleh emosinya yang paling dalam, misalkan pada saat sedang marah ataupun sedih, maka kata-katanya tersebut selain memiliki vibrasi yang tinggi, juga akan didoakan oleh entitas leluhur yang mendampinginya. Sehingga dengan suatu cara yang ajaib, ucapannya tadi akan sangat bisa menjadi kenyataan. Secara metafisik, ada keyakinan bahwa setiap orang memancarkan energi atau vibrasi. Seseorang yang memancarkan energi positif, cenderung lebih mudah menarik hal-hal baik ke dalam hidup mereka. Jika mereka mengucapkan sesuatu yang baik dan positif, energi ini akan beresonansi dengan alam semesta, menarik kejadian yang selaras dengan ucapan mereka. Fenomena ucapan yang menjadi kenyataan, bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keyakinan yang kuat, intuisi yang tajam, hingga energi positif yang terpancar dari seseorang. Meskipun hal ini belum bisa dijelaskan sepenuhnya secara ilmiah, ada banyak contoh dalam kehidupan di mana ucapan seseorang benar-benar terjadi. Namun,
Yang terpenting adalah bahwa kekuatan ucapan seringkali terkait erat dengan pikiran, keyakinan, dan tindakan orang tersebut. Oleh karena itu, menjaga ucapan dan pikiran tetap positif, dapat membantu menciptakan kenyataan yang lebih baik, bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ke-10, mengalami kejadian-kejadian supranatural. Orang yang didampingi oleh leluhur sakti, kadang-kadang mengalami kejadian-kejadian supranatural, seperti benda yang bergerak sendiri, mendengar suara-suara misterius, atau merasakan kehadiran yang tak terlihat. Meskipun kejadian-kejadian ini mungkin tampak menakutkan, mereka seringkali dianggap sebagai tanda bahwa leluhur sedang berkomunikasi atau memberikan petunjuk. Orang yang didampingi oleh leluhur sakti, juga seringkali merasakan kehadiran energi positif yang kuat di sekitar mereka. Energi ini bisa dirasakan sebagai getaran halus, rasa hangat, atau perasaan dilindungi. Kehadiran energi ini seringkali membuat seseorang merasa lebih percaya diri, kuat, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitar mereka. Yang ke-11, kemampuan intuisi yang meningkat. Mereka yang didampingi oleh leluhur sakti, seringkali merasakan peningkatan dalam kemampuan intuisi mereka. Mereka bisa merasakan bahaya sebelum terjadi, membuat keputusan dengan cepat dan tepat, atau memahami sesuatu tanpa penjelasan yang logis. Banyak yang percaya bahwa ini adalah pengaruh dari leluhur yang memberikan petunjuk dan panduan. Dalam beberapa kasus, seseorang yang didampingi oleh leluhur sakti juga akan menunjukkan peningkatan dalam kekuatan spiritual mereka sendiri. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, berkomunikasi dengan roh, atau bahkan memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Hal ini sering dianggap sebagai warisan, atau transfer energi dari leluhur sakti yang mendampingi mereka. Tanda yang selanjutnya adalah, mempunyai koneksi yang kuat dengan alam dan unsur gaib. Leluhur sakti seringkali digambarkan sebagai penjaga alam, dan memiliki kekuatan yang erat kaitannya dengan unsur-unsur alam, seperti tanah, air, api, dan angin. Titisan mereka biasanya memiliki hubungan yang kuat dengan alam, merasakan getaran energi di sekitar mereka, atau mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib yang mendiami tempat-tempat tertentu. Mereka mungkin merasa nyaman berada di alam liar, merasa ada dalam harmoni dengan alam, atau bahkan mampu memanfaatkan energi alam untuk tujuan spiritual atau penyembuhan. Selanjutnya yaitu mempunyai kemampuan menyembuhkan atau melakukan ritual. Seseorang yang menjadi titisan leluhur sakti, seringkali memiliki kemampuan menyembuhkan atau melakukan ritual spiritual secara alami, tanpa harus belajar secara formal. Mereka bisa memahami cara memanfaatkan tanaman obat, melakukan upacara tertentu, atau berkomunikasi dengan roh. Hal ini dipercaya sebagai salah satu cara leluhur sakti, memberikan bimbingan kepada generasi penerusnya. Orang-orang ini sering menjadi tempat konsultasi atau rujukan, bagi orang-orang di sekitarnya yang mengalami masalah. Tanda selanjutnya adalah, adanya energi karismatik dan pengaruh besar terhadap orang lain. Jiwa titisan leluhur sakti seringkali memancarkan aura yang kuat, yang membuat orang lain merasa tertarik atau segan. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, atau menenangkan orang-orang di sekitar mereka tanpa perlu banyak bicara. Energi karismatik ini diyakini berasal dari kekuatan spiritual leluhur mereka yang turun melalui generasi. Kehadiran mereka di suatu tempat seringkali dirasakan secara mendalam oleh orang lain, baik dalam hal ketenangan maupun kewibawaan. Tanda atau ciri-ciri selanjutnya adalah, mengalami peristiwa gaib atau fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Seseorang yang merupakan titisan leluhur sakti, mungkin sering mengalami peristiwa gaib, seperti benda bergerak sendiri, mendengar suara-suara aneh, atau melihat bayangan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Fenomena ini dianggap sebagai tanda kehadiran leluhur, yang masih terus melindungi atau memberikan petunjuk. Dalam beberapa kasus, leluhur ini muncul dalam wujud yang tidak kasat mata, tetapi dapat dirasakan atau dilihat oleh jiwa yang memiliki hubungan spiritual khusus. Tanda yang terakhir adalah,
merasa terhubung dengan sejarah atau tradisi leluhur. Titisan leluhur sakti biasanya merasa terhubung dengan tradisi atau sejarah leluhur mereka. Mereka mungkin tertarik secara mendalam pada budaya, ritual, atau adat yang diwariskan oleh nenek moyang. Bahkan tanpa diajarkan secara langsung, mereka memiliki pengetahuan alami tentang hal-hal yang berkaitan dengan warisan leluhur mereka. Orang-orang ini sering menjadi pelestari tradisi, dan dianggap sebagai penjaga warisan budaya oleh komunitas mereka. Dan demikianlah tadi, beberapa tanda mengenai seseorang yang didampingi oleh leluhur sakti. Tanda-tanda bahwa seseorang didampingi oleh leluhur sakti, dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari mimpi, perasaan intuitif, hingga kejadian supranatural. Meskipun tanda-tanda ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, kepercayaan terhadap leluhur dan hubungan spiritual mereka dengan keturunannya, telah menjadi bagian integral dari banyak budaya. Jika seseorang merasakan tanda-tanda ini, penting untuk tetap terbuka, penuh rasa syukur, dan menjaga hubungan spiritual yang sehat dengan leluhur sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas perlindungan mereka. Dan jika panjenengan mempunyai pertanyaan, atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, saya doakan semoga panjenengan sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.